Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian. Kita jumpa kembali di dalam acara Kompas Iman, konten pembinaan Hosana. Dengan saya Ratih dan rekan saya Ezer Lumika dan juga narasumber kita Bapak Antoni Nathan. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, pada edisi Kompas Iman hari ini kita akan membahas mengenai ayat-ayat yang sulit yang sering kita temukan di dalam Alkitab. Baik, kita akan mulai. Banyak sekali pertanyaan mengenai ayat yang tertulis di dalam Keluaran 14 ayat 14 yang mengatakan bahwa Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Pak Antoni, siapakah yang dimaksud oleh ayat ini ya? Dengan siapakah Tuhan akan berperang? Ya. Apakah dengan bangsa Mesir? Karena waktu itu konteksnya kan mengenai bangsa Israel yang dikeluarkan oleh Tuhan dari Mesir, atau dengan kekuatan dosa yang ada di balik bangsa Mesir? Oke. Itu satu pertanyaan yang bagus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat Keluaran 14 ayat 14 itu tidak dapat dilepaskan dari konteksnya ya. Dari konteksnya pasal ke-14 keseluruhan. Di dalam pasal ke-14 itu menceritakan peristiwa Keluaran, di mana pada waktu itu bangsa Israel sedang dipimpin oleh Tuhan melalui Musa untuk keluar daripada tanah Mesir, seperti itu ya. Ketika mereka sampai di tepi laut Tebrau, mereka terdesak, terpojok di sana, sementara kemudian Firaun sadar. Firaun yang tadinya memang mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir, sekarang kemudian tersadar bahwa kenapa dia kemudian mau membiarkan bangsa Israel yang selama ini mengabdi kepada bangsa Mesir, kemudian melarikan diri. Maka kemudian bangsa Mesir itu melakukan satu pengejaran dengan kekuatan penuh, kekuatan militer penuh, kekuatan Firaun secara penuh dengan seluruh pasukannya mengejar bangsa Israel. Nah, konsekuensinya adalah dalam kemarahan Firaun pasti akan paling tidak membantai sebagian daripada orang-orang Israel mungkin yang melawan, begitu kan? Sebagiannya akan kemudian digiring lagi sebagai budak dan sebagainya. Di sini kita melihat bangsa Israel yang menjadi bangsa umat pilihan Allah yang terikat kepada perjanjian sebagai umat perjanjian Allah tidak dibiarkan oleh Allah yang Maha Kuasa untuk menghadapi bangsa Mesir seorang diri atau tanpa kekuatan dari pendamping dan seterusnya. Nah, di sana kita melihat Tuhan kemudian menyatakan dirinya bahwa sekalipun bangsa Israel dalam kondisi yang tidak berdaya dan dalam kondisi yang terdesak dan tidak punya kekuatan untuk melawan, dalam kondisi yang helpless, tapi di sana Tuhan yang kemudian akan menjaga mereka, melindungi mereka. Tuhanlah yang akan kemudian memerangi dan mengalahkan Firaun dan bangsa Mesir sampai habis. Karena bangsa Israel jelas tidak mungkin punya kekuatan untuk berperang pada saat itu, begitu ya. Jadi konteksnya adalah memang yang dikatakan sebagai Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja, itu jelas adalah kepada bangsa Israel pada waktu itu. Janji Tuhan sebagai Tuhan perjanjian, Dia akan melindungi umatnya. Nah, berperangnya tentu pertama-tama di sana ya secara langsung, secara kasat mata, secara fisik itu adalah kepada Firaun, berperang kepada Firaun dan seluruh pasukannya. Nah, tentu kita lihat kalau diartikan lebih jauh lagi, ya bisa saja kalau ditarik ya, karena memang kita tahu kan Firaun ada di bawah kuasa dosa dan di bawah kuasa iblis, sehingga pada waktu itu Tuhan langsung berperang melawan Firaun yang berada di bawah kuasa dosa dan kuasa iblis. Jadi kita bisa mengatakan seperti itu. Ya, di sini juga ada yang menarik nih, Bu Ratih. Tadi Bu Ratih sudah bacakan ayatnya. Tapi saya menarik di sini, kamu akan diam saja begitu. Ini suasana perang loh Pak ya. Tadi Pak Antoni katakan begitu. Kamu akan diam saja, apakah ini tidak melakukan apa-apa begitu? Lalu apakah hal ini menggambarkan bahwa keselamatan adalah dari Tuhan? Ya, betul. Pada satu sisi keselamatan adalah dari Tuhan untuk umatnya, jelas bahwa mereka itu tanpa berbuat apa-apapun bisa diselamatkan. Dan yang kedua adalah itu bicara satu sikap yang percaya dan bersandar kepada pertolongan Tuhan secara total. Karena mereka memang dalam kondisi tidak berdaya. Ya, kalau dikatakan kamu akan diam saja, karena memang mereka tidak ada suatu hal yang dapat mereka lakukan pada waktu itu.
kalaupun Tuhan tidak menolong mereka, mereka hanya diam, pasif begitu. Tidak akan punya kekuatan apa-apa melawan pasukan Mesir yang pada waktu itu di timur dekat kuno menjadi salah satu kekuatan yang cukup besar. Kekuatan perang armada yang cukup besar. Ini bangsa budak, bangsa yang lemah, tidak berdaya. Ya, kalau misalnya kemudian mereka diperangi, pasti mereka akan diam saja, tidak punya kekuatan melawan. Ya, jadi Tuhan yang akan berperang untuk mereka. Sekarang kita akan masuk ke dalam ayat berikutnya ya Pak ya. Ya. Di dalam 1 Tawarikh 17 ayat 11 dikatakan bahwa apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, salah satu anakku sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Nah, apakah kematian dalam teks ini tuh digunakan istilah pergi mengikuti nenek moyangmu? Apakah kematian itu seperti kumpul dengan nenek moyang gitu Pak? Iya, reuni gitu ya. Oke, iya. Oke, ini satu pertanyaan bagus. Memang itu satu gaya bahasa yang memang sudah biasa pada waktu itu. Satu gaya bahasa yang menyatakan, apalagi ini dikenakan kepada seorang yang begitu terhormat, seorang raja di Israel. Maka ketika kemudian dia meninggal dunia, secara rohnya itu memang dia dikumpulkan kepada leluhurnya, kepada nenek moyangnya. Artinya kepada orang-orang yang merupakan leluhur Daud yang sama-sama orang percaya. Dikumpulkan di sana. Itu bicara kaum pilihan, kaum umat Tuhan secara rohani. Jadi orang-orang yang percaya yang kemudian menurunkan Raja Daud ketika mereka sudah meninggal, seperti misalnya Nuh, Abraham sebelum Daud dan sebagainya, itu mereka berada di Firdaus atau di surga. Nah, kemudian ketika Allah berkata kepada Daud bahwa engkau pun akan meninggalkan dunia ini, maka digambarkan seperti itu. Engkau akan kumpul ketemu lagi dengan nenek moyangmu, dengan ayah ibumu dan kakek buyutmu dan seterusnya seperti itu. Secara rohani begitu. Ya. Iya, di sini juga tadi dikatakan salah seorang anakmu sendiri begitu ya. Iya. Apakah ini yang dimaksud dalam konteks ini mungkin Salomo atau mungkin ini adalah untuk nanti begitu Tuhan Yesus yang akan datang ke dunia begitu, bagaimana Pak? Ya. Jadi kalau kita lihat ini ayat yang ke-14 itu punya double meaning, sekaligus yang disebutnya nubuatan ganda ya, double prophecy di situ. Jadi yang pertama-tama adalah secara langsung itu menunjuk kepada Salomo, yang jelas akan, kalau konteksnya di sini kan dikatakan anakmu yang akan mendirikan rumah bagiku. Bait yang pertama itu memang itu adalah Salomo sendiri, Raja Salomo. Tapi kalau dikatakan bicara tentang kerajaan yang kokoh kekal selama-lamanya, itu bicara tentang kerajaan Sang Mesias, kerajaan Yesus Kristus. Ya, kerajaan yang kekal, yang merupakan secara daging, secara keturunan fisik adalah anak Daud, begitu kan disebutnya. Ya, jadi kurang lebih bagaimana seperti itu. Iya, lalu yang disampaikan Tuhan kepada Musa ini tentang kokohnya kerajaan Daud. Apakah ada hubungannya dengan kemerdekaan yang diperjuangkan negara Israel pada saat itu, Pak? Iya. Orang-orang Israel pada saat itu maupun saat ini memang mengartikan secara fisikal begitu, bukan secara rohani. Fisikal, politik, secara material, secara militer dan seterusnya. Seperti itu. Sehingga mereka mengupayakan kerajaan yang seperti dinubuatkan adalah bersifat fisik dan militer, maka mereka mengupayakan sendiri. Padahal kalau kita lihat di sini konteksnya Tuhan yang akan membangunnya begitu. Bagi keturunan mereka yang adalah Mesias itu, gitu. Jadi harusnya ini bicara kerajaan Sang Mesias, yaitu kerajaan Allah sendiri, bukan kerajaan ciptaan umat manusia, termasuk bangsa Israel secara daging. Jadi mereka salah menerjemahkan, salah mengartikan, begitu. Sampai sekarang masih banyak Iya, sekali sampai yang sekarang, gitu ya, Pak. iya, Kita betul. menganggapnya sebagai sesuatu yang secara jasmani ya Pak. Iya, betul. Iya. Betul, ya. Ya menarik ya Bu Rati ya. Ini baru 2 ayat. Dua ayat betul ya. Kita bicara 2 ayat yang sulit ini begitu ya. Jadi bagi pemirsa YouTube channel GKM Hosana mungkin ingin tahu lebih terkait ayat-ayat yang sulit, mungkin terus ya menyimak Kompas Iman begitu ya. Kita akan bahas, kita akan diskusikan begitu ya. Tapi sayang sekali waktunya terbatas, Pak Antoni.
Bu Ratih. Jadi kita harus sudahi Kompas Iman untuk edisi saat ini. Jangan lupa like dan subscribe di YouTube channel GKIM Hosana. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Ezer Dan saya Ratih. dan Saya narasumber kita. Antoni Nathan. Ya, kita undur diri. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.